Shalom Bali, welcome to Children Ministry Talk, teaching all leaders to know. Sebuah podcast dari Paket Bali yang akan mengupas isu-isu seputar pelayanan anak yang sering terjadi pastinya dan menghadirkan juga solusi yang paling tepat dan mantap dari setiap permasalahan tersebut. Dan selamat datang di sesi pertama daripada Children Ministry Talk yang berjudul Calling of Leadership atau panggilan dalam kepemimpinan. Penasaran nggak sih kakak bagaimana cara menjadi pemimpin yang benar? Gaya hidup apa aja yang harus dibangun? Dan apa saja ya kira-kira tanda-tanda kepemimpinan yang kering? Penasaran? Jadi jangan lewatkan sampai habis ya, nonton sampai habis dan pastikan mencatat setiap apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, jadi saya nggak sendiri karena saya ditemani oleh seorang pembicara kita yang luar biasa, yang super keren. Di sini kita mau sambut sama-sama. Are you ready? Langsung aja kita sambut. Welcome Kak Vini. Hai, shalom kakak-kakak. Wah, senang banget nih. Wow, saya satu ya Kak, kita bisa ketemu sama Kak Vini. Nah, sekarang Kak Vini nih, kita mungkin untuk mengawali nih sebelum kita menyelam lebih dalam lagi, mungkin Kak Vini di sini bisa memperkenalkan diri kepada Kakak Eagle Kids Bali. Kak Vini ini sebagai apa sih di Eagle Kids GMS Sidoarjo? Dan mungkin sekarang juga menyapa ya para kakak dari Bali. Oke, shalom semuanya. Mungkin pasti ada beberapa ya. Ada mungkin juga banyak banget yang belum kenal saya. Saya Kak Vini, pelayanan di Eagle Kids Sidoarjo sebagai tim leader dan juga memegang full teach minggu pagi, jadi sebagai SIC-nya. Senang banget pelayanan di Eagle Kids, senang banget ketemu dengan kakak-kakak semua meskipun lewat secara online gitu ya, tapi saya percaya hari ini semua akan mendapatkan sesuatu supaya setiap kita semakin dibangun dan dikuatkan dalam Tuhan. Amin. Berarti udah ready banget ya Kak Vini ya untuk start today ya. Kita sama-sama mau siap ya. Nah, oke. Nah, kakak, sebelum kita mulai ke pembicaraan ya, di sini kita mau tantang Kak Vini ya. Kak Vini kita punya tantangan sebuah games namanya pernah atau tidak. Wah. Oke, jadi Kak Vini nanti saya akan memberikan 5 statements seputar kepemimpinan Kak Vini selama ini di Eagle Kids Sidoarjo menjadi tim leader ya. Dan Kak Vini harus jawab pernah atau tidak pernah sejujur-jujurnya. Wah, siap Kak Vini? Siap. Yang pertama, pernah atau tidak ditegur anak rohani sendiri? Ditegur anak rohani sendiri. Pernah sih ditegur gitu ya, bener-bener ditegur, tapi bukan kayak ditegur yang kayak, loh kok kayak gini gitu kan, maksudnya bukan ditegur yang pelanceng gitu, enggak. Mungkin ditegur kayak yang, Kak, lebih baik kayaknya kayak gini deh, kok kemarin kayaknya beda ya sama omongannya, bla bla bla. Itu sih. Oke. Pernah. Kasih masuk artinya. Terus yang kedua nih Kak, dikecewakan anak rohani yang sebenarnya bisa dipercaya. Kecewakan anak rohani yang sebenarnya saya kayaknya sering. sering banget ya, mungkin ya kan banyak ya kan, maksudnya orang-orang itu kan kondisinya beda-beda, situasinya beda-beda ya. Dikecewain pernah, bilangnya tuh ya nggak mau, tapi ternyata padahal bisa harusnya, tapi ya udahlah. Wah, ya ini kayaknya juga pasti pernah ya dihadapi oleh beberapa kakak di sini ya. Nah terus yang ketiga nih Kak Vini ya, ngambek waktu kakak diberi masukan oleh pemimpin, pernah atau tidak? Ngambek diberi masukan oleh pemimpin, nggak pernah sih, nggak pernah. Jadi selalu punya respon hati yang terbuka. Kalau ada yang nggak benar ya udah, oh ya oke gitu, langsung introspeksi. Yang keempat Kak Vini, berbeda pendapat dengan pemimpin, tapi ujungnya pendapat Kak Vini benar. Kayak itu sering ya, ngutarain pendapat terus ternyata kayak ya sudahlah, terus ternyata ujung-ujungnya alah kok pendapatku yang dipakai. Ya sudah. Wah, sering. Keren. Dan yang terakhir untuk games kita, dimarahin orang tua anak rohani yang kita muridkan karena kita terlalu cerewet sama anak yang kita pimpin itu. Pernah nggak? Dimarahin. Ya pernah lah, pasti pernah lah. Pernah banget saya dimarahin, tiba-tiba harusnya tuh ya mungkin kayak komplain, ini kok anak saya kayak gini di rumah, tapi kok di pelayanan kok beda, bla bla bla. Terus sering banget dipikirnya tuh tadi kayak yang, ini kakaknya gimana sih dan lain sebagainya tuh.
sering Ah, sampai sekarang. ya, sip. Berarti masih pernah ya yang Kak Vin juga alami. Jadi kita sama-sama mau belajar banyak ya hari ini. Oke, nah sekian gamesnya. Dan sekarang waktunya kita untuk masuk ya ke setiap pertanyaan yang sudah diajukan oleh Kakak Bali nih Kak Vini. Nah, oke. Hmm, Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu daripada setiap apa yang akan kita bahas nanti ya, yaitu topiknya Calling of Leadership. Ya, jadi Calling of Leadership ini panggilan dari sebuah kepemimpinan. Di sini kita akan yang pertama meneguhkan setiap kakak terhadap panggilan kepemimpinannya yang sudah diterima nih Kak Vini. Kemudian yang kedua, di sini kita juga akan menjelaskan bahwa kepemimpinan itu muncul dari kesadaran untuk menggembalakan orang. Dan yang ketiga, kita juga akan menjelaskan bahwa seorang pemimpin itu ternyata bukan dilahirkan loh, tapi dibangkitkan. Nah, oke. Gimana Kak Vini? Sudah siap untuk menjawab setiap pertanyaannya? siap sangat siap. Oke, siap. Oke, kalau gitu langsung kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini Kak Vini nih, pertanyaannya ini kayak begini. Apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin, ya, seorang kakak, supaya dia ini sadar dengan yang namanya panggilannya dalam kepemimpinan? Tuh, sekalipun ya kadang itu masih takut atau ragu untuk melangkah dan mengambil bagian dalam penggembalaan. Jadi, gimana sih caranya Kak Vini supaya mereka sadar dengan panggilannya? Oke, pertama tuh ini, setiap kakak gitu ya, setiap Anda harus mengerti dulu apa itu melayani Tuhan. Ya kan, melayani Tuhan itu kan sebuah privilege ya buat setiap kita. Kalau hari ini kakak-kakak as a CGL gitu ya, sponsor, coach, team leader, SIC gitu ya, asisten gembala ataupun gembala sekalipun, kita harus ngerti gitu ya bahwa pelayanan kita gitu ya, ketika kita melayani Tuhan itu ada sebuah privilege yang setiap orang itu belum tentu mendapatkannya gitu ya. Setiap orang itu pasti punya kesempatan yang beda-beda lah. Hari ini kalau pas kita ini ya jadi seorang pelayan Tuhan, ini terutama bicara tentang Eagle Kids ya, kita pelayanan sebagai kakak Eagle Kids itu adalah sebuah anugerah yang orang lain tuh mungkin kepingin tapi belum bisa. Nah, hari ini ketika kita mendapatkannya, wah itu semuanya tuh hal yang sangat keren lah. Nah, kita harus tahu gitu ya bahwa ketika kita melayani Tuhan itu pasti ini ada satu hal bahwa melayani Tuhan itu karena kita itu sudah ada dalam planningnya Tuhan. Kadang kan gini, kita tuh kan mikir, kira-kira aku jadi pemimpin ini apakah salah satu ada di plannya Tuhan? Pasti iya, gitu ya. Jadi kalau pas kita ngerasa kita ragu, gitu ya, kita ngerasa kayak, aku nggak bisa ya. Ingat Tuhan itu akan melengkapi kita, ya. Tuhan tuh pasti akan melengkapi kita, nggak mungkin. Ketika Tuhan memilih kita, Tuhan tuh pasti akan melengkapi kita. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Jadi hati-hati ya Kak. Kalau ngerasa takut itu wajar nggak sih? Menurut Kak David, pernah takut kan? Pernah lah ya. Nah, pernah Ketika dong. kita ngerasa takut gitu ya, itu hal yang wajar ya. Tapi tidak boleh ya, jangan biarkan perasaan takut itu terus hadir di hidupnya kita. Itu artinya apa? Kalau kita terus takut gitu ya, kita ngerasa kayak aku nggak bisa nih gitu ya, aku nggak bisa kasih yang terbaik buat Tuhan, aku takut, aku ngerasa aku takut terus gitu ya. Berarti artinya kita juga nggak percaya sama rencana Tuhan dong. Betul ya, orang Tuhan yang pilih kita, kenapa kita harus takut? Tuhan tuh pasti akan menyertai kita. Apapun ya, melayani Tuhan itu pasti harus dengan sepenuh hati. Ya, harus sepenuh hati itu ibaratnya ya memberikan yang terbaik, apapun memberikan yang terbaik ya, karena yang biasa-biasa sudah banyak Kak. Masuk kita harus jadi yang biasa-biasa gitu kan, tuh ya. Makanya so kenapa kok harus kasih yang paling terbaik ya. Kalau orang itu mungkin jadi pemimpinnya ya biasa-biasa ya, biasa-biasa aja nih, ya udah kita harus jadi yang paling terbaik ya. Pasti Tuhan tuh akan melengkapi kita, tidak usah takut ya, pokoknya tidak usah takut. Kalau misalkan kita ngerasa Kak, aku nih takut, apalagi terutama nih kan biasanya kalau kakak-kakak terutama ini ya pegang CG ya, harus buat keputusan, gimana caranya aku harus membuat keputusan A, B, dan C. Aku takut nih Kak, nanti kalau aku buat keputusan ini terus ternyata aku salah, ternyata ketika aku buat keputusan yang C ternyata orang tuanya nggak setuju. Nah ya, kalau saran saya sih Kak, gitu ya, kalau kakak sudah punya jam terbang tinggi, kakak bisa berdoa dulu gitu ya, lalu buat keputusan aja langsung, asalkan itu nggak ngawur gitu ya, nggak sembarangan. Ya kakak langsung aja buat keputusan harus A, B, dan C, dan D gitu ya. Tapi kalau kakak adalah seorang kakak kids yang ya usia pelayanannya masih tergolong baru, kakak bisa langsung ini ya, discuss aja dengan pemimpin di atasnya kakak gitu ya, tanya, Kak, aku harus gimana ini? Ada permasalahan ini nih, keputusan apa yang harus aku buat Kak? Aku ngerasa aku takut, aku ngerasa
kok kayaknya nggak bisa ya gitu. Nggak apa-apa kak gitu ya, mungkin bisa tanya aja langsung ke pemimpin atas kakak gitu ya, tapi ya dipelajari cara berpikirnya. Oh gini ya, oh oke, oh cara mengambil keputusannya seperti ini, cara berpikirnya seperti ini. Oke, berarti nanti kalau next ada problem, next ada sesuatu yang harus kakak putuskan sendiri, kakak sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kayak gitu. Jadi sebenarnya kita ini main di komunikasi bener Kak ya, dan harus Betul berani sekali. mengungkapkan serta mengubah Betul, mindset. Kak Vini pernah nggak Kak Vini betul. mengalami keraguan kayak gitu, dan di saat Kak Vini itu ragu kayak gitu ya, dan Hmm? merasa bahwa kalau mau ngomong ke pemimpin itu tidak ada gunanya rasanya, dan benar-benar kayak ngestak dan nggak bisa apa-apa. Pernah nggak Kak Vini? Oh, pernah banget gitu ya, pernah banget. Eh Waktu mau buat keputusan gitu ya, terus ngerasa kayak, tuh bener nggak ya? Terus kalau aku buat keputusan kayak gini, kira-kira apakah buat kayak gini itu makin jalan maju atau makin mundur? Anaknya makin banyak atau makin sedikit? Apalagi terutama ketika ini mengangkat pemimpin, ya cari pemimpin Yes. gitu kan, aduh tepat nggak ya orangnya gitu ya, tepat nggak kira-kira, duh nanti kalau aku pilih dia nih ternyata salah orang gitu ya. Nah itu sering banget, dia sering banget. Tapi ya tanya sama gembala di atas gimana nih, pemimpin di atas waktu itu sama jawabannya cuma satu, coba ya kamu pikirkan. Nah gimana coba kak, ditodong lagi dengan pertanyaan, coba kamu pikirkan. Waduh gimana nih gitu ya. Tapi akhirnya gitu ya, ya sudahlah gitu ya, akhirnya buat keputusannya tepat gitu ya dengan jawaban A B C D, lalu juga lapor ke pemimpin di atas bahwa kak aku sudah buat keputusan ini. Oh ya oke, bagus gitu ya, tanggung jawab ya, diteliti lebih lagi, kayak gitu sih sering. Yes, wah, luar biasa Kak. Nah ini juga mungkin sedikit terkoneksi Kak, ya, dengan pertanyaan yang Hmm. berikutnya. Sebenarnya maksudnya sama, tapi lebih diperdalam lagi Kak. Jadi pertanyaan kedua itu bagaimana apabila seorang kakak Eagle Kids ini kan memiliki keraguan ya Kak ya. Tadi kita bahasnya ketika ia dipercaya sebagai pemimpin. Nah, Hmm. alhasil si kakak Eagle Kids ini tuh menjadi merasa dirinya tidak layak. Jadi ini benar-benar sudah down banget nih Kak. Sudah tidak layak, merasa tidak layak dan tidak sanggup untuk dipercaya. Alhasil dia nggak mau berkembang, nggak gara-gara keraguan itu. Jadi ini mungkin sudah keraguan yang very super down banget ya. Nah kalau kita ada di posisi itu Kak, ya kita sudah nggak mau berkembang, kemudian terus berputar-putar dalam pemikiran yang seperti itu. Gimana menurut Kak Vini, pendapat Kak Vini, agar dia itu kembali memiliki rasa percayanya, kayak gitu Kak? Ngerasa nggak layak gitu ya, ngerasa nggak sanggup nih kak, aku nggak bisa. Nah balik lagi ya, kenapa kok anda merasa anda itu nggak layak? Nah kita balik lagi di awal gitu ya, siapa yang memilih kita? Memang lewat perantaranya adalah pemimpin di atas kita. Tapi siapa yang mengatur plannya bahwa kita akan melayani Tuhan sebagai kakak Eagle Kids, sebagai pemimpin? Pasti Tuhan kan. Nah, otomatis jangan ngerasa bahwa, jangan melebeli dirimu, wah aku nih gak layak kak, aku nih gak layak pelayanan gitu ya loh. Kamu dipilih sama Tuhan kok kamu ngerasa kamu yang gak layak? Tuhan aja bilang kamu bisa kok. Tuhan aja bilang kamu bisa lakukan hal ini. Masa kita merasa bahwa kita ini nggak layak? Beda ya antara orang rendah diri dan rendah hati. Ya, kalau rendah Yes. diri itu ya sudah ngerasa mengasihani diri sendiri lah ya. Aku nggak bisa, aku nggak mampu. Kayaknya jangan aku deh yang jadi pemimpin, jangan aku deh yang melayani ini. Pilih yang lain aja. Kenapa kok harus aku? Kan ada yang lain yang lebih hebat. Itu rendah diri. Itu artinya mengasihani diri sendiri. Tapi kalau rendah hati, ya nggak mau sombong gitu ya. Ketika dikasih masukan, ketika ditegur itu menerima, respon hatinya baik. Nah, bedakan kak, gitu ya, bedakan bahwa ketika kamu merasa kamu nggak layak, ya ketika anda merasa bahwa aku nih nggak layak, aku nih nggak sanggup, ya ingat lagi, balik lagi di awal, siapa yang memilih anda sampai saat ini? Kalau anda adalah pemimpin yang sudah melayani usianya bulanan gitu ya, entah 6 bulan ataupun mungkin sudah ada lebih dari setahun gitu ya. Mungkin kalau kakak-kakak gitu ya ada struggle punya tim yang sudah pelayanan usianya udah tahunan, tapi tetap ngerasa nggak layak, tetap ngerasa nggak sanggup. Ini perlu ditegur kak, gitu ya, perlu ditegurnya dengan cara seperti apa? Kasih lagi hatinya, seperti tadi saya bilang loh. Hari ini ketika kamu pelayanan, siapa yang pilih kamu? Ya memang kakak yang pilih sebagai perantara aja. Tapi hari ini kamu pelayanan, kan Tuhan yang memilih. Tuhan yang bilang bahwa kamu sanggup kok, kamu bisa. Makanya kenapa Tuhan pilih kamu? Kasih hatinya dulu kak. Setelah itu kasih tahu bahwa
Kalau kamu ngerasa gak layak terus, kamu ngerasa kamu nggak sanggup terus, ya, kamu ngerasa itu terus berkutat di pikiranmu, di hatimu, itu sama aja seperti Anda itu membiarkan pekerjaan iblis itu menghantui hidupmu. Ya, ingat ya, kita pelayanan itu yang bilang layak, enggak layak itu bukan kita yang label, tapi Tuhan. Tuhan yang kasih pelayanan, masa kita yang bilang, nggak bisa kak, udah nggak sanggup gitu ya. Apalagi di poin pertama tadi, pertanyaan pertama, Tuhan itu pasti akan perlengkapi. Kalau kita ngerasa kita nggak layak terus, kita ngerasa bahwa aku nggak bisa aku mengembalakan 7 orang, nggak bisa aku jadi coach, nggak bisa aku jadi TL, nggak bisa kak aku jadi CKL, nggak bisa, aku tuh masih terlalu kecil. Ya, itu sama aja. Setiap kakak-kakak yang menyaksikan ini tuh membiarkan pekerjaan iblis itu terus tinggal di hidupnya kakak-kakak. Akhirnya apa? Ya, pelayanannya makin down, makin turun gitu ya. Ingat ya kak, iblis itu tidak suka melihat manusia itu terus melayani Tuhan. Ya, sama kayak ibaratnya gini deh. Minta ampun ya ketika kalian berdosa. Ketika kita tahu bahwa iya Tuhan, aku ini berdosa gitu ya. Sejujurnya kita layak nggak sih menerima penebusan Tuhan? Kalau dibilang ya nggak layak lah. Siapa kita? Betul ya? Siapa kita? Tuhan mati buat kita buat apa gitu ya? Kita yang dosa, justru malah Tuhan yang menanggung. Ya sama, ketika kita dipilih sama Tuhan untuk kita melayani, ya jangan bilang bahwa aku nggak sanggup, aku nggak bisa, aku nggak layak kak. Kok aku nggak layak nih, aku nggak layak terima ini, nggak bisa. Gitu ya. Tuhan yang akan memvalidasi sendiri, Tuhan yang akan melabel bahwa kita ini bisa. Kita nih dikasihi Tuhan. Kalau kita kasih hidup kita sepenuhnya buat Tuhan, ya sudah. Jangan mikir yang nggak sanggup. Ya jangan mikir nggak sanggup, jangan mikir yang bertele-tele gitulah kak. Tuhan tuh kasih kesempatan loh buat setiap kita. Kalau hari ini kakak semua yang menyaksikan ini melayani dengan sungguh-sungguh, ya ayo kasih yang terbaik. Buang deh itu pikiran nggak sanggup, pikiran nggak layak. Udahlah, nggak usah kak, gitu ya. Itu justru akan membuat kakak-kakak apa? Makin stuck, nggak jalan-jalan. Setahun, aku nggak layak, aku nggak sanggup kak. 2 tahun, aku nggak bisa kak. 3 tahun, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Ya sudah, ya lama-lama apa? Kasihan tim yang di bawahnya Anda dan tim yang di atasnya Anda apa? Ya jalannya jadi lambat, jadi stuck. Karena apa? Ya karena perasaan mengasihani diri sendiri terus itu. Ya mulai hari ini kalau ada kakak-kakak yang ketika melihat ini masih merasa seperti itu, ya kak segera bertobat. Ya segera bertobat. Rencana Tuhan itu masih panjang. Ya 2030, 300 itu masih sangat panjang. Gereja membutuhkan kakak. Ya Tuhan juga membutuhkan kakak. Gitu. Wow, luar biasa Kak Vini. Sangat masuk ke hati kita semua ya. Jadi di sini bisa sama-sama ke depan ya. Kita nggak mau lihat ke belakang, betul Kak Vini ya. Dan terus maju mendukung visi. Luar biasa Kak Vini. Nah, itu berarti kita ngomong tentang ini ya. Juga ngomong harus punya gaya hidup yang sehat juga. Benar Kak Vini ya. Seorang pemimpin harus memiliki gaya hidup yang sehat. Karena nggak bisa dong dia nggak punya gaya hidup yang nggak sehat kayak gitu. Nah, mungkin Kak Vini bisa share ya. Bagaimana sih Kak dari selama ini kakak melayani sebagai tim leader, apakah istilahnya bagaimana gaya hidup seorang pemimpin yang sehat? Selain dari mungkin bangun hubungan dengan Tuhan yang sudah jadi standar loh kak. Misalkan saat teduh, membaca firman, ada nggak gaya hidup lain selain itu yang harus seorang pemimpin miliki supaya dia ini sehat? Seperti itu. Ya hidup yang sehat gitu ya. Bukan hanya sebagai pemimpin ya kak, kita sebagai anak Tuhan kita harus punya gaya hidup yang sehat. Hidupnya kita tuh harus transparan. Ingat ya kak, kita ini adalah suratan terbuka. Kita ini surat yang dibuka, orang tuh bisa baca. Oh, kalau di rumah seperti ini nih. Oh, kalau di sekolah seperti ini nih. Ya. Oh, ketika main game seperti ini nih. Ya, kita ini adalah suratan terbuka. Otomatis hidup kita tuh harus transparan. Tidak ada yang disembunyikan. Kalau misalkan di antara Anda ada yang berdosa, langsung akui dengan pemimpin. Ya, hal-hal simpelnya sih seperti ini ya kak ya. Ketika Anda dengan tim atau ketika Anda dengan teman-teman Anda, ini kata-kata yang harap kita tidak boleh ngerasani pemimpin. Nah, kita tidak boleh membicarakan pemimpin ketika kita lagi dari belakang, tidak boleh. Ya itu adalah ragi di hidupnya kita. Kita tidak boleh masukkan ragi di hidupnya kita. Apapun minusnya pemimpin kita, apapun deh yang menjadi kelemahan pemimpin kita tidak boleh membicarakan pemimpin, apapun itu. Sekalipun kayak, ya nih, aku jengkel nih sama kakak A nih, pemimpinku kayak gini-gini nih, kenapa ya kayak gini-gini, aku sebel. Tidak boleh kak. Ya, sekalipun mungkin sempat ada crash,
tidak boleh membicarakan pemimpin di belakang. Itu sangat ya, itu sih yang saya terapkan dari pertama kali ketika saya pelayanan SMP ya. Sekarang itu ya saya sudah ini usia kerja gitu ya. Jadi ketika pertama kali melayani SMP itu saya langsung di bawahnya Kak Novi ya. Kak Novi itu sangat sangat amat menekankan bahwa guys, tidak boleh ya kita merasani pemimpin, tidak boleh ya kita membicarakan pemimpin, apapun itu pemimpin kita seperti apapun, tidak boleh membicarakan pemimpin. Ya, jadi itu kita transparan. Kalau misalkan ada di antara tim mulai membicarakan pemimpin, langsung di stop. Saya akan seperti itu. Sudah yuk. Kita ganti topik ya. Itu salah satu gaya hidup yang sehat loh. Karena kan pemimpin itu adalah otoritas tertinggi hidupnya kita. Tuhan itu meletakkan pemimpin supaya kita ini juga bisa bertanggung jawab. Nah, hari ini kamu dikasih kepercayaan sama Tuhan, dikasih kepercayaan sama pemimpinmu, ya jangan ini ya, bicarakan di belakang, apapun yang terjadi tidak boleh. Itu kalau saya sih. Terus kayak hidup sebagai seorang pemimpin, ya perkataan sih sama tingkah laku. Ada orang itu yang bilang seperti ini, di gereja holy, pulang dari gereja jadi beda lagi gitu ya. Itu saya juga bingung dengan orang-orang yang seperti itu. Loh, apakah berarti Kak Vini hidupnya selalu lurus gitu ya, sesuai dengan track record-nya Tuhan? Ya ada kalanya juga ada kalanya juga melenceng, ada kalanya juga jatuh gitu ya. Berarti apakah ini Kak harus benar-benar lurus gitu ya, holy, haleluya gitu ya? Enggak harus sih Kak gitu ya. Mungkin itu kita terlihat aneh di depan teman-teman gitu. Masa main game haleluya kita kalah teman-teman, kan nggak mungkin, aneh ya kan Kak, kan aneh banget. Jadi ya intinya aja gini sih, kalau dari perkataan ya jangan ada kata-kata yang sia-sia, jangan ada kata-kata yang menyakiti gitu ya. Kan sia-sia itu kan otomatis kan ya kamu menyakiti perasaan orang lain. Ada kata-kata yang kamu tahu bahwa ketika kamu mengucapkan ada artinya nggak sih, artinya bagus nggak sih, kalau nggak bagus sudah nggak usah diucapkan gitu ya. Terus lalu kalau seperti tingkah laku gitu ya, ibaratnya ya kalau di rumah nih ya sebagai seorang anak ya bersih-bersih gitu ya. Terus kalau sebagai seorang siswa atau mahasiswa atau Anda adalah seorang pekerja kantoran, ya bekerjalah sesuai dengan apa yang harus Anda kerjakan. Ya, belajar, tidak menunda pekerjaan, ya itu sih yang saya lakukan. Supaya saya tetap ini sih, punya gaya hidup yang sehat meskipun kelihatannya, Kak, sepele ya, tentang perkataan, iya sepele gitu ya, tapi ya itu yang menjagai saya, gitu ya, sangat amat menjagai supaya nggak macam-macam ini mulutnya. Ya, jadi kalau juga, nah ini Kak, ketika bercandaan, ya anak zaman sekarang tuh kan gini ya, gitu aja baper, masa kamu dibilang gini aja baper. Nah Kak, hati-hati ya dengan perkataan itu hal yang paling sensitif. Jadi ketika guyon gitu ya, ketika bercanda dengan teman-teman atau dengan orang tua, hati-hati. Nah itu orang akan melabel kita, masa pemimpin kok kalau bercanda kayak gini. Nah kan nggak enak gitu ya, dibawa-bawa lagi, oh ini toh jemaatnya Gereja Mawar Syaron, wah gitu. Hati-hati ya Kak ya, karena cara bercandanya kita sampai harus embel-embelnya adalah oh ini jemaatnya Gereja Mawar Syaron. Itu sudah big no Kak. Tuh, hati-hati ya Kak. Jadi ya, hidup kita ini harus memancarkan kasih Kristus ya Kak ya, betul ya. Nah ini kakak ini Kak yang mau minta pendapatnya Kak Vini. Kak, aku ada nih di salah satu yang Kak Vini sebutkan tadi. Nah, misalkan terjebak di perkataan kasar, mungkin kayak gitu. Dan susah sekali dihilangkan kalau ini di luar gereja, Kak. Sedangkan dia tuh berusaha banget agar di gereja dan di luar ini sama. Gimana, Kak? Ini mungkin ada beberapa tips singkat, mungkin buat kakak yang ada di area itu, supaya mereka bisa benar-benar bebas gitu. Kalau ini ya Kak, kalau diantara kakak-kakak masih ada yang punya perilaku buruk gitu ya, ya saya percayalah semua orang tuh pasti ada prosesnya. Semua orang itu tidak ada yang instan langsung berubah. Apakah ketika saya pertama kali melayani, saya juga dalam tanda kutip gitu ya, langsung ngerti tentang firman Tuhan? Ya tentu tidak. Ya pasti banyak teguran dari pemimpin gitu ya, dikasih tahu bahwa tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti itu. Ayo diatur lagi kata-katanya. Ayo ini dan itunya mulai dilihat lagi, diperhatikan lagi ya. Kalau kakak-kakak di tempat ini masih ada yang struggle dengan ya banyak mungkin seperti kata-kata kasar gitu ya, Kak aku ini sih Kak masih suka marahan gitu ya, emosi meledak-ledak gitu
gitu ya. Yang harus kakak lakukan adalah, yang harus Anda lakukan adalah satu. Ketika di sini saya bicaranya tentang kita semua sudah pelayanan ya. Kakak ingat bahwa ketika pertama kali melayani Tuhan, apa yang menjadi motivasi kakak? Oh ya, aku mau menyenangkan Tuhan. Otomatis ketika kita menyenangkan Tuhan, ya kita berusaha untuk meminimalkan gitu ya, berusaha untuk mengepres gitu ya. Setiap hari ini apa yang menjadi perilaku buruk kita? Mau marah. Duh, aku ingat aku ini pelayanan. Duh, aku ingat gitu ya. Duh, aku ingat aku nggak boleh marah-marah. Oh ya, aku ingat aku nggak boleh ngomong kasar. Ya, kalau saya pribadi sih saya memikirkan itu. Terutama kan saya ini kan pemimpin, punya banyak tim di CG nih. Ya, saya mengingatkan itu. Oh iya ya, nggak boleh marah. Nanti kalau marah, anak-anak CG-nya gimana? Nggak jadi berkat dong. Oh iya ya, nggak bisa nih. Kalau misalnya nih aku masih marah-marah nih, gimana dong nanti anak-anak CG? Gimana caranya mau ngajarin mereka supaya menahan marah tapi kita sendiri masih marah? Nah, kan jadi gimana gitu. Oke, berarti kita ingat ya bahwa kita ini masih melayani. Jadi hidup kita harus sesuai dengan track. Kita ya. Nah, oke Kak. Terus setelah mendengarkan tadi yang Kak Vini bilang, pasti ada juga nih ya yang mereka tanya nih Kak. Dan ini juga masuk pertanyaan nomor 4 ini Kak. Yaitu apa saja sih Kak tanda-tanda seorang pemimpin yang berhasil menggembalakan setiap anaknya, atau apa tolak ukur ya kita tuh menilai kepemimpinan itu berhasil, atau menilai kepemimpinan kita tuh baik atau tidak? Gimana Kak? Gimana cara menilai bahwa kepemimpinan yang hari ini Anda pegang berhasil atau tidak, baik atau tidak? Saya rasa begini kakak-kakak, kalau kita merasa bahwa wah kepemimpinan di bawahku kurang baik ya, berarti koreksi lagi, berarti ada ragi di dalamnya. Macam-macam gitu ya, kan ragi macam-macam ya. Salah satunya adalah itu tadi yang sebelumnya saya sampaikan, bercandaannya nggak benar, kelewatan gitu ya. Lalu merasani pemimpin minusnya ini dan itu gitu ya, kekurangan pemimpin. Nah itu sudah jelas sekali, itu sangat amat jelas bahwa pemimpinan Anda sudah nggak benar tuh gitu ya, sudah tidak sehat ya. Terus Kak, kalau udah nih kepemimpinanku udah baik nih, jalan sudah sesuai alurnya nih gitu ya, sudah sesuai jalannya, sudah sesuai tracknya nih, aku sudah meeting dengan pemimpin ini, tapi aku masih bingung nih Kak, tahu aku berhasil ini gimana ya Kak? Ya kalau saya sih ya, ketika Anda melihat bahwa heart of belonging-nya anak-anak Anda gitu ya, terhadap Eagle Kids gitu ya, terhadap Voltage, terhadap Super Trooper, terhadap All Star, ketika sudah memiliki heart of belonging, berarti tandanya Anda sudah berhasil. Ya, tapi Kak, pemimpinku tuh masih ada yang sering lupa, masih ada yang miss ini itu, ya enggak apa-apa Kak, manusiawi kok. Gitu ya, saya juga sebagai tim leader juga masih ada sering, oh iya ya, ini ya luput ini dan itu, yang penting ini ya enggak keterlaluan gitu ya, masih ada minus ini, ya wajar Kak, enggak apa-apa gitu ya, diingatkan lagi, terus diingatkan gitu ya. Ketika kakak juga mampu menciptakan gitu ya dan melahirkan banyak pemimpin, itu juga salah satu ciri bahwa kepemimpinan Anda itu berhasil. Nah, coba hari ini Anda sudah berapa lama melayani? 3 bulan Kak, aku sudah punya sponsor 2, wah gitu ya. Terus gitu ya, bangkitkan, jadikan sampai CGL ya, jadikan ketika Anda yang sudah pelayanan, sudah usianya tahunan seperti saya gitu ya, saya juga bisa bilang berhasil nggak Kak gitu ya. Ya saya bilang berhasil, kalau nggak berhasil juga nggak sampai sini, bukan berarti sombong gitu ya, bukan berarti sombong, tidak gitu ya. Tapi ketika ada banyak anak-anak itu yang saya gembalakan dulu, jadi PIC Creative Ministry, lalu jadi tim leader, jadi SIC sesama Voltage Minggu gitu ya, loh berarti kan oh iya ya, berarti tandanya adalah apa yang selama ini saya meetingkan itu sebenarnya berjalan dengan baik ya. Itu termasuk salah satu indikator lah ya. Tapi kita harus balik lagi bahwa setiap kakak di tempat ini harus bisa melahirkan banyak pemimpin. Ya ingat ya Kak, kita ini menciptakan pemimpin, kita bukan meng-create follower. Tahu ya bedanya kalau kita itu create leader sama follower. Kalau leader ya sudah ngerti lah ya harus bertindak seperti apa, cara berpikir itu sudah tahu seperti apa, banyak inisiatifnya. Kalau follower kan tidak, gitu ya, hanya menunggu, mengikuti apa yang menjadi instruksi dari
siapa yang dia follow. Kalau saya nih misalnya follow Kak David, ya saya ngefans sama Kak David, ya. Lalu Kak David bilang, hai guys, hari ini lagi ngadain giveaway, gitu ya. Upload foto, terus repost dan lain sebagainya. Nah, saya sebagai followernya Kak David, gitu ya, saya akan lakukan. Karena apa? Karena saya melihat bahwa, wah, ini nih, istilahnya panutan saya nih, menyuruh untuk repost. Sudah, saya akan repost, gitu ya. Karena apa? Karena saya follower. Saya nggak mungkin dong menyampaikan ide, menyampaikan satu gagasan atau inisiatif, mungkin bilang sama Kak David, Kak David boleh nggak kalau adain giveaway? Kan nggak mungkin gitu ya. Ya mungkin, tapi kan itu bukan menjadi prioritasnya Kak David gitu ya. Karena kita cuma apa? Follower gitu ya. Kalau kita pemimpin, kalau kita leader, ya kita harus cetak terus pemimpin. Nah, hari ini coba kakak-kakak lihat di timnya kakak-kakak, banyak leadernya apa banyak followernya? Yo. Ayo kakak, ayo. Ini dialog yang pertanyaannya ya itu ya. Nah, luar biasa. Jadi kita harus menjadikan setiap anak-anak kita tuh leader ya kak ya. Dimana mereka pasti juga bisa, kalau tadi Kak Vini bilang bisa interact dengan kita, bisa interaksi gitu ya kak ya. Nah terus nih kak, saya ini penasaran. Misalkan ini juga pertanyaan yang berikutnya sih, pertanyaan nomor 5. Misalkan mereka sudah menjadi leader dan mereka pasti ada interaksi dengan kita ya, minta saran ataupun minta solusi. Nah, gimana nih kak? Apa yang harus dilakukan pemimpin? Misalkan ketika dia lagi membantu menyelesaikan masalah anak-anaknya tadi yang sudah jadi leader itu, anak-anaknya ini masalah nih. Ya, sedangkan si pemimpin itu juga berusaha untuk keluar dari masalah yang sama dengan yang para anak-anaknya itu sedang alami. Nah, itu kan lumayan ini ya Kak Vini ya, berat ya gitu ya. Gimana ini? Gimana Kak Vini? Gini ya Kak, kalau kan setiap struggle permasalahan kita kan beda-beda. Ketika kita punya tim, lalu ternyata timnya kita punya permasalahan yang sama seperti kita. Waduh, mungkin contoh nih, misalkan masih struggle dengan ini, apa namanya, kata-kata ini deh, misalkan kata-kata ini deh, kata-kata yang kurang tepat gitu ya pemilihannya. Nah, ketika kakak-kakak mungkin ada di sini beberapa leader yang usianya masih sangat belia sekali gitu ya, masih struggle, itu enggak apa-apa gitu ya. Saya sih pertimbangannya seperti ini, enggak apa-apa, sama-sama belajar gitu ya, sama-sama tegur. Tapi Kak, ingat ya, setiap timnya kita tidak boleh ada yang sampai tahu kita sedang ngalamin apa. Leader, tim di bawah maksudnya gitu ya. Kalau sama pemimpin itu kita harus transparan ya. Kalau sama pemimpin di bawahnya kita nih, misalnya saat ini kita coach, tapi Anda punya CGL 3 misalnya gitu ya, lalu ada sponsor gitu ya, kita tidak boleh gitu ya membiarkan diri kita untuk menceritakan tentang apa yang kita alami sama anak-anak di bawah kita. Kenapa gitu ya? Ya kan kita ini kan pemimpin di atasnya mereka, justru kita yang harus lebih kuat gitu ya. Bukan berarti munafik ya Kak, bukan, bedakan gitu ya. Bedakan dengan munafik. Kalau misalnya nih hari ini tim Anda punya struggle, Kak, aku nih di rumah masih suka marahan, aku masih suka susah untuk kontrol emosi. Terus Anda cerita, iya nih, kakak juga sama, masih suka marahan di rumah. Kayak orang-orang rumah tuh nyebelin. Nah, kan anak pasti kan, loh, kakakku kok gitu? Ini pemimpinku kok gitu, kan nggak mungkin. Ya sudah kakak, diam aja gitu ya. Tetap kasih saran yang terbaik, ya dikontrol, ya kalian kakak bisa kasih saran, dikontrol, jangan sampai mengulang kata-kata negatif, jangan sampai marah. Kalau sudah kepengen marah, diam aja. Mungkin bisa masuk kamar tapi tidak banting pintu gitu ya. Atau lakukan kegiatan lah, pokoknya tidak marah. Nah, kalau misalkan kakak, tapi kan aku juga masih struggle di ini, emosi meledak-ledak Kak, masih suka marah, ya enggak apa-apa, sama-sama belajar gitu ya. Tapi Kak, kalau misalnya itu permasalahannya berkaitan dengan dosa, ya saya sarankan untuk langsung jump ke leader di atasnya kakak. Ya, jadi misalnya nih kakak masih struggle dengan masalah yang berhubungan dengan dosa gitu ya. Jangan kasih saran ke anak di bawah Anda ya, di tim Anda, tapi langsung jump ke leader di atas Anda gitu ya. Karena kan masih istilahnya masih ada di row yang sama gitu ya, belum bisa move on dari struggle dosa itu. Supaya apa? Supaya sama-sama tidak jatuh kayak gitu. Oke, keren Kak. Jadi perbanyak komunikasi ya Kak ya, kembali lagi ya. Oke, luar biasa. Sekarang kita akan masuk ke pertanyaan nih Kak, yang mungkin beberapa kakak ini pasti sering tanyakan. Bagaimana sih Kak Vini caranya kita membedakan antara panggilan
dan obsesi dalam menjadi pemimpin. Panggilan dan obsesi. Ini Yes. kalau saya pribadi sih, selama obsesinya itu tidak tidak menentang menentang hari ini apa yang menjadi value-nya kita, selama ketika kita tahu bahwa aku prosesnya mau jadi pemimpin, gitu ya. Ketika apa yang kita lakukan tidak menentang dari value-nya kita, tidak menentang dari GBHN, garis besar haluan negara. Nah, yang hari ini kita sudah bangun sampai sekarang gitu ya. Saya rasa tidak apa-apa gitu ya, tidak masalah. Dia punya obsesi kayak timku harus besar, timku harus hebat, justru ya itu yang harus spirit seperti itu yang harus makin dibangkitkan gitu ya, makin dibangkitkan. Ini tergantung ya Kak, obsesinya seperti apa. Kalau misalkan obsesinya adalah untuk membuat perkumpulan atau grup yang hanya cuma untuk hura-hura, untuk senang-senang aja, tapi jika tidak pernah jalan gitu ya, tapi value tidak pernah dibagikan, tidak pernah meeting, tidak pernah sesuai dengan visi misi gereja, wah itu berarti sudah ada yang salah. Ya, itu balik lagi ke kayak hidup. Nah, niatnya apa nih gitu ya? Apa jangan-jangan cuman hanya untuk eksis gitu ya? Nah, kalau cuma hanya untuk eksis gitu ya, itu pasti kelihatan kok Kak, gitu ya. Kalau sudah motivasinya untuk hanya untuk eksis, nih, aku nih leader, aku nih CGL nih, masih SD nih sudah CGL gitu ya. Nah, kalau hanya untuk eksis, itu pasti kelihatan Kak, gitu ya. Kelihatannya apa? Tidak menjalankan setiap apa yang hari ini kita sudah sama-sama kerjakan dengan baik, pasti sudah. Jika tidak pernah jalan, meeting tidak pernah ikut, atau mungkin ikut tapi tidak pernah dikerjakan, itu sudah pasti kelihatan. Ya, jadi kalau saya rasa sih obsesi tidak apa-apa selama itu tidak isinya tidak negatif. Gitu. Jadi sama-sama evaluasi ya, Kak Vini atau lain, apakah kita sudah tetap stay in track atau kita sudah out of track kayak gitu ya Kak ya. Nah, ini saya curious nih dengan yang Kak Vini bilang value. Ya Kak ya, dengan value ini juga hubungannya dengan pertanyaan yang berikutnya. Ketika kita punya value, kita akan menjadi pemimpin yang tangguh, betul Kak ya. Nah, gimana sih Kak Vini caranya supaya kita ini bisa membangun mental sebagai pemimpin yang tangguh itu dengan value yang tadi, supaya kita ini nggak jadi orang yang minder dan gampang overthinking. Nah, gampang overthinking ketika mau menggembalakan orang lain Kak Vini. Gimana itu Kak Vini? Overthinking. Nah ini yang dipikirkan apa nih? Kalau yang dipikirkan hal yang nggak penting ya udahlah Kak, dikumpul aja itu pikirannya gitu ya. Kalau overthinking dipikirkan gimana caranya bisa nambah jadi 2 CG, gimana caranya bisa hari ini punya quotes 3. Nah itu enggak apa-apa Kak, gitu ya. Tapi jangan cuma dipikir aja, tapi juga dikerjakan gitu ya. Kalau merasa bahwa gimana ya Kak supaya saya nih punya tim saya itu punya mental yang tangguh ya, bangun value-value, saya nyebutnya sih CAP. Nah ini saya dapatnya dari Kak Novi. Jadi ketika waktu itu kelas berapa ya, mungkin sepertinya kayak kelas 9 ke kelas 1 SMA gitu ya, Kak Novi ini nanamin nilai CAP. CAP itu apa? CUP. C, konsisten. U, ada upgrade. P, ada persisten. Nah, wow, Kak, 3 ya Kak, tolong di slide back. CAP gitu ya. C, yang pertama adalah konsisten. Terus lakukan. Konsisten. Kalau hari ini Anda merasa bahwa tim Anda belum solid, hari ini Anda merasa bahwa tim Anda butuh lebih dilekatkan lagi, bonding Kak. Bonding, bangun kelekatan. Terus konsisten. Meeting. Online Kak, sulit. Gimana nih? Apa-apa, lakukan terus. Tiap seminggu sekali minim. Ya, seminggu sekali ketemu dengan anak-anak. Tapi Kak, ini anak-anak susah. Nggak apa-apa, ketemu aja dulu. Konsisten. Lakukan terus. Hai guys, gitu ya. Kita mungkin misalnya nih, kan kita sama-sama jadi pada Voltage Sabtu nih, jam 4 WIB. Ayo nih, gitu ya. Kita setiap hari Jumat mulai diteleponin ya anak-anak, gitu ya. Mulai diteleponin ya anak-anak untuk sama-sama besok kita mau ibadah bareng. Itu Kak, lakukan konsisten terus. Setiap Jumat ingetin, ayo ya guys, ingetin dia anak-anaknya untuk hari Sabtu ikut ibadah Voltage. Itu terus Kak, konsisten, lakukan terus. Saya juga sama. Ya, ketika pertama kali pelayanan di ibadah Voltage, dulu namanya bahkan belum Voltage. Jadi ya, dulu namanya bahkan masih Eagle Teens waktu berjuang dengan Kak Novi itu. Kak Novi lakukan terus dengan konsisten. Meeting. Wah, itu sudah bertahun-tahun gitu ya. Jadi ketika pertama kali membangun Voltage, bayangin gitu ya, kita timnya Kak Novi itu tidak pernah punya waktu untuk malam minggu. Nah, biasanya kalau anak muda kan malam kemana? Jalan-jalan gitu ya. Kak David kalau malam minggu kemana?
jalan kan, betul ya. Betul, Jalan-jalan betul. sama teman ke mall atau mungkin hanya sekedar duduk-duduk gitu ya, ngafe atau mungkin main ke rumah teman. Tapi saat itu timnya Kak Novi, saya termasuk, itu tidak. Apa yang kita lakukan adalah meeting. Selesai ibadah Wah. footage kita meeting. Jadi setiap malam Sabtu tuh kita meeting setiap Sabtu gitu ya. Karena sih itu bertahun-tahun. Bahkan sampai sekarang ada meeting gitu ya, tapi ya mungkin nggak bisa sesering dulu gitu ya. Mungkin meetingnya udah yang beda dengan siapa timnya kan sudah terbagi. Konsisten terus ya. Lalu yang kedua adalah upgrade. Ya, upgrade dirinya kakak-kakak. Hari ini apa yang kakak-kakak belum bisa? Public speaking. Upgrade Kak gitu ya. Tanya sama kakak yang kalau mungkin di sini kan kalau Kak Vini lihat gitu ya, ada kakak-kakak yang dipercaya jadi host di talk gitu ya. Tanya Kak, gimana sih caranya supaya bisa ngomong di depan banyak orang atau supaya bisa ngomong di teman-teman deh, cuma 2 orang aja. Gimana sih Kak caranya? Upgrade Kak, belajar. Ya, public speaking nggak bisa belajar terus. Kak, aku ini Kak lemah di komunikasi. Kalau ngomong sama parents, ngomong sama orang tua, bingung mau ngomong apa. Mau ngechat sudah deg-degan, mau telepon sudah deg-degan. Aku harus ngomong apa ya? Upgrade gitu ya. Tanya sama pemimpin Kak, C atau Ko, ini ada, aku mau ngomong nih sama mamanya si A, gimana ya kata-katanya. Nah, ketika Anda tanya sama pemimpin di atas Anda, cara bikin kata-katanya dipelajari Kak, dipelajari. Oh iya, begini caranya kalau ngomong dengan orang tua, ngomong dengan orang tua yang bekerja di kantor atau sebagai ibu rumah tangga gitu. Begini cara ngomongnya. Oh, cara mengatasi parents yang agak galak. Nah, Wah. ada bentuknya gitu kan. Nah, itu Ada. tanya ke kakak-kakak di atas Anda. Gitu. Tanya ke pemimpin Anda gimana caranya untuk mengupgrade diri, ya. Lalu P, persistence. Persisten itu adalah gigih. Terus menerus. Ya, ketika anak-anak Anda itu sudah sering diajak meeting oleh Anda, diajak meeting terus ya, ayo hubungin anak-anaknya supaya ikuti ibadah footage Sabtu. Tapi nggak ada yang respon. Tapi kok anak-anaknya kayaknya nggak ada yang ibadah ya. Ingat, ada P, persistence. Terus lakukan dengan gigih, tidak mudah menyerah. Kalau hari ini ibaratnya di depan Anda ada tembok nih. Rintangannya tembok. Nggak ada tangga, nggak bisa naik gitu ya. Ada tali gitu ya. Coba ya gitu ya, coba gimana caranya gitu ya. Udah sampai di atas nih, gimana cara turunnya gitu ya. Coba dipikirkan, bisa lompat gitu ya, bisa lewat kanan kiri gitu, bisa cari jalan. Pokoknya cari jalan dulu, jangan mudah menyerah. Lakukan dulu, baru kalau sudah benar-benar ini mentok apa ya, kalau udah benar-benar sudah ada di ujung, nggak ngerti mau ngapain, baru berdoa atau tanya pemimpin di atas Anda, seperti itu. Jadi jangan mudah menyerah ya Kak, kalau tantangan coba dulu ya. Tidak boleh berkata tidak mau, tidak boleh berkata tidak bisa, atau tidak boleh berkata tidak mampu. Tidak boleh ya. Coba dulu Kak, semangat. Amazing Kak. Itu ya Kak, diingat nggak yang tadi Kak Vini bilang CUP, Cup. Wow, keren, ada singkatannya ya Kak ya. Keren. Nah, jadi gini Kak, misalkan ketika kita tuh udah menjalankan yang Cup itu Kak, CUP. Nah, kan pastinya kita ini sebagai pemimpin juga harus berjaga-jaga ya Kak ya. Artinya begini, ketika kita sedang menjalankan CUP tadi, tiba-tiba Kak, kita kan nggak mau di tengah-tengah itu kita jadi kering rohani. Kita nggak mau kita itu jadi menurun. Nah, siapa kakak Igris juga nggak mau kan ketika lagi menjalankan itu. Nah, pertanyaannya gini Kak, apa saja sih tanda-tanda kepemimpinan yang sudah mulai kering atau menurun? Jadi ketika kita menjalankan Cup tadi itu, atau saat kita sedang melayani, kita bisa lebih aware dan juga waspada dengan tanda-tanda tersebut Kak. Nah, ini yang kakak harus ingat ketika apa ya tanda-tanda ketika melihat bahwa tim saya ini mulai kering nih, tim saya mulai ada beberapa yang mulai tawar hati nih gitu ya, semua sudah mulai kayak males, sudah yang ogahlah lakukan ini dan itu gitu ya. Nah, dilihatnya dari mana, indikatornya dari mana? Lampu lalu lintas Kak, ada merah, ada kuning, ada hijau. Nah, kalau misalkan hari ini nih kakak coba ini introspeksi, kakak lagi ada di lampu yang warna apa? Apakah hijau? Terus masih on fire nih, Kak, masih excited melayani Tuhan gitu ya. Oikos lewat telepon gitu ya, bikin broadcastan gitu ya, edit undangan gitu ya supaya anak-anak mau.
Ataukah sudah ada dari yang kuning? Kuning nih sudah mulai ini nih. Ya, ayo guys, jangan lupa di broadcast. Oke, siap. Broadcast besok aja lah. Besok aja lah. Tunggu 2 jam sebelum ibadah voltage. Nah, ini mulai ada 3 ya. Kalau hari ini setiap kakak-kakak sudah mulai ada di gitu ya, ada di warning yang ini, kuning ini. Nah, itu berarti mulai harus ini Kak, mulai harus untuk dibangkitkan lagi. Ya, mulai untuk harus dibangkitkan lagi. Mulai cari pemimpin Anda. Kak, aku kok mulai merasa ada yang turun ya. Aku mulai merasa bahwa aku kok udah gak semangat lagi pelayanan. Langsung cari. Jangan nunggu merah, Kak. Jangan nunggu merah. Kalau nunggu merah sudah telat. Gitu ya. Kalau merah, itu apa? Jadi sudah paling gampang lah. Di grup, respon atau tidak. Yes. Itu sudah paling kelihatan. Nggak respon. Gitu ya. Ketika ada satu kerjaan nih, ya, ada satu kerjaan, tidak dijalankan. Deadline-nya malam ini jam 9. Tapi gak ada respon, gitu ya. Ngumpulinnya besok juga enggak, baru 2 hari kemudian, itu pun tidak memberi kabar. Gak kasih kabar sama pemimpinnya, oh iya, sorry Kak, sorry C, sorry Ko, aku kemarin sibuk. Nah, kalau misalkan kasih kabar mungkin masih oke, mungkin karena HP rusak atau apa gitu ya, yang penting kasih kabar ya. Tapi ketika sudah mulai susah dicari, ya Kak David punya enggak nih? Coba Kak David pikirkan, ada nggak di antara timnya Kak David nih yang lampu merah, kuning atau hijau? Nah, ada nggak Kak? Ada ya? Dulu ada Kak. Nah, Vina sudah bangkit sekarang. Nah, kalau misalkan di antara Anda, di antara tim Anda ataupun Anda sendiri yang hari ini menyaksikan talk ini, Anda sendiri ada di kuning, mulai hati-hati ya Kak, gitu ya. Mulai harus membangkitkan diri, mulai untuk harus menyemangati diri lagi, ya, supaya tidak jatuh, supaya ini loh Kak, kasihan tim Anda, betul ya, tim Anda tuh sudah lagi ada di yang lampu hijau nih, tapi ternyata pemimpin di atasnya kuning atau jangan-jangan merah. Jangan ya Kak, itu memperlambat kegerakan gitu ya. Kita mau sama-sama tongkat estafet ini terus dijalankan ya. Jangan sampai ketika tongkat estafet ini ada di Anda, tapi ternyata Anda lagi ada di fase di mana lagi lampu kuning, tapi Anda tidak mau cerita dengan pemimpin, tapi Anda tidak mau terus terang. Itu tadi ya. Jadi kita harus transparan. Makanya kenapa kita harus cerita? Supaya apa? Supaya ketika saat kita nih warningnya itu di lampu kuning ini, kita tahu, oh ya nih, aku sudah ada yang tidak beres di dalam diriku nih. Mulai nih Kak, gitu ya, langsung cerita sama pemimpin. Nah, ini kakak-kakak bisa lihat pemimpin Anda sedang ada di warning mana nih, gitu ya. Apakah kuning atau merah? Nah, mulai dicari ya Kak, jangan dibiarin. Ya, jangan dibiarin. Ketika sudah ada di kuning, jangan dibiarkan. Aku tahu dari mana ya Kak, itu merah, kuning atau hijau. Balik lagi Kak, di yang sebelumnya, bonding. Harus bonding. Kalau sampai kakak-kakak tidak tahu bagaimana keadaan tim Anda, berarti perlu dipertanyakan, apakah selama ini Anda sudah bonding dengan tim Anda? Apakah selama ini tim Anda itu sehat? Jangan-jangan Anda sendiri yang tidak sehat. Yuk, balik lagi. Ya, yuk, cerita sama pemimpin. Ya, mulai bangkitkan lagi supaya balik lagi ke lampu yang hijau. Wah, keren Kak. Jadi lampu-lampu lalu lintas ya, supaya gampang ingetnya ya. Oke, keren. Nah, terus penasaran nih Kak. Nah, ini juga pertanyaan yang berikutnya nih. Pernah nggak sih Kak Vini itu berada di masa sulit? Mungkin kalau tadi Kak Vini bilang itu di lampu kuning ya. Benar-benar di masa sulit sampai yang membuat Kak Vini itu benar-benar pengen banget mundur dari pelayanan. Karena saking, kayaknya sudah sangat sulit gitu ya, dan nggak tahan. Sehingga untuk mengembangkan anak-anak itu kayaknya sudah nggak ada motivasi lagi. Pernah nggak Kak Vini? Dan gimana cara Kak Vini mengatasinya? Pernah lah ya. Keinginan untuk resign. Ya pernah lah. Ya keinginan untuk resign pernah, tapi cerita ke Kak Novi bilang, Kak aku mau resign, itu gak pernah gitu ya. Itu cuma hanya muncul di hati sama pikiran aja. Kenapa? Bukan berarti tidak transparan gitu ya, tapi ketika saya merasa bahwa diri saya ada di lampu kuning, ya saya cerita dengan Kak Novi, Kak lagi ngalamin ini, kenapa ya kok kayak saat teduh tapi kering, saat teduh tapi nggak enak, kayak cuman biasa aja, kok ngerasa kayak kalau check-in nggak semangat ya gitu. Saya hanya cerita seperti itu sama Kak Novi gitu ya, kalau sudah ada di lampu kuning warningnya gitu ya. Ya yang saya lakukan adalah
menyemangati diri sendiri. Kalau misalkan perasaan itu muncul, eh, perasaan kepingin resign gitu ya, saya ingat lagi satu, tim saya. Kalau misalkan saya mundur nih, anak-anak di bawah saya gimana? Ya bukan berarti saya sombong terus kayak kalau tanpa saya terus nggak jalan, bukan gitu ya, bukan yang kepedean sekali Kak Vini gitu ya. Kalau gak ada Kak Vini kan ya vlognya tetap jalan loh. Ya memang pasti akan seperti itu gitu ya. Tapi kan lagi ada proses di mana saat kepengen resign tuh ya, lagi ada proses di mana lagi membangun tim gitu ya, lagi masa pengembangan. Lah ketika pas Kak pengen mundur, terus tiba-tiba saya bilang sama Kak, udahlah resign aja deh, mundur aja deh jadi pelayanan. Apa yang terjadi dengan tim saya? Pasti berantakan. Pasti yang susah siapa? Ya Kak Novi dan tim yang lain. Kan kita ini kan satu kesatuan ya, ibaratnya kayak gedung nih gitu ya. Kita nih pemimpin, ada yang paling bawah. Kalau yang pilar satu itu hancur, apa yang terjadi? Bangunan nggak kuat kan? Jadinya apa? Biasa kok mungkin bekas segi miring gitu ya, atau mungkin sudah goyang-goyang gitu ya. Ya sama gitu ya. Itu juga sama dengan ketika setiap Anda mengalami sesuatu lalu Anda kepengen resign gitu ya. Kak, saya kasih tahu, ketika Anda capek gitu ya, keputusannya, jawabannya bukan gini, Kak, saya mau resign, Kak, saya mau berhenti pelayanan, bukan. Tapi istirahat. Ingat ya Kak, ketika capek, ketika penat, ketika merasa bahwa Kak, aku ngerasa tawar hati, ya ketika aku ngerasa Kak, aku nih kering, cerita dengan pemimpin gitu ya. Bukan cerita, bukan bilang bahwa aku mau keluar di pelayanan, tapi Kak, aku mau istirahat sebentar, boleh nggak? Nanti pasti pemimpinnya Kakak akan mengaturkan, pemimpin Anda akan kasih tahu apa yang harus Anda lakukan supaya tidak seterusnya kering. Seperti itu. Jadi kita jangan seenaknya sendiri ya Kak ya, kayak udahlah bukan urusan gua gitu, nggak boleh ya. Jadi keren. Kita harus ikuti ya apa yang Kak Vini kasih tahu tadi ya. Nah, oke Kak. Jadi tadi kan kita sudah sama-sama masak ya Kak ya, semua formulanya dan kita udah sama-sama belajar banyak. Nah, sekarang mungkin pertanyaan berikutnya kayak gini Kak. Ini kan lagi masa online Kak ya, lagi everything is about Zoom gitu ya. Nggak CG, nggak pertemuan. Nah, bagaimana sih Kak cara memilih orang-orang yang tepat untuk diangkat menjadi pemimpin di masa online ini Kak? Begini ya Kak, masa online, masa offline itu kan sebenarnya sama ya. Maksudnya kan perilaku orang itu sama. Cuman bedanya gini, ketika online kan kita tidak bisa ketemu langsung, tidak bisa tatap muka. Ini anak seperti ini nih, ini anak seperti apa nih gitu ya. Nah kan nggak bisa dilihat langsung ketika online. Nah seperti itu kakak-kakak gitu ya. Ketika ini di CG mungkin kan meskipun on cam pun juga pasti gitu ya. Saya rasa juga akan mikir bahwa saya tidak bisa menebak nih anak pribadinya gimana ya. Nah kalau saya indikatornya gini sih Kak, lihat aja dari si anak tuh inisiatif enggak ketika di grup, aktif enggak ketika ada info untuk CG, jangan lupa ya bisa CG, jangan lupa ya ini linknya gitu kan, jangan sampai telat ya. Lalu ketika si anak ini meresponnya dengan cepat gitu ya, atau mungkin justru si anak ini yang malah inisiatif ngajak, ayo guys jangan lupa ya besok, kamu kemarin nggak datang kan, terus di tag, di mention nih ke teman-temannya. Nah itu bisa nih Kak mulai diajarin, itu bisa jadi ini ya ciri bahwa ditargetin, wah ini anak bisa nih gitu ya, karena dia inisiatif gitu ya. Lalu apa? Bonding, balik lagi bonding supaya kakak tahu, supaya Anda tahu gimana kepribadian anak tersebut, supaya Anda tahu bagaimana karakter anak tersebut. Bonding, seringlah chat, teleponan, WA atau video call WA boleh, silakan ya. Itu salah satu caranya. Nanti kan akan kelihatan si anak ini excited atau enggak ya, meskipun online tetap rajin ikut ibadah atau enggak, tetap CG apa enggak, itu kan akan kelihatan sekali Kak ya. Jadi tetap konsistennya ya, konsisten untuk bonding terus sama calon leader Anda ya. Jadi terus dihubungi terus, telepon ya, apapun deh Kak, lakukan dengan cara itu karena memang cuma online, belum bisa ketemu, jadi ya cuma by phone aja gitu. Jadi kita lihat, kita gunakan apa yang ada ya Kak ya, yang jadi platform sekarang WhatsApp gitu-gitu ya. Yes, oke. And the final question Kak, ini adalah pertanyaan yang pasti akan menguatkan, semuanya menguatkan, dan kita akan tutup dengan yang ini pertanyaannya, yaitu untuk mendukung visi Gereja Mawar Sharon, yaitu 2030 300 gereja lokal yang kuat. Apa yang bisa kita persiapkan nih Kak sebagai kakak pelayan anak Eagle Kids supaya nantinya kita bisa mendukung itu dengan penuh, dengan kuat, dan dengan tanda untuk mengasihi Tuhan. Gimana Kak? Apa yang harus kita persiapkan?
support pemimpin Anda. Hari ini pemimpin Yes. Anda berjalan kemana, ikuti. Support, ya. Support itu bukan seperti ini, Kak. Semangat. Cuma bukan hanya gitu doang, gitu ya. Semangat. Ayo, Kak Kristina semangat. Ayo, Ceko, semangat, gitu ya. Bukan hanya semangat itu namanya cheerleader, Kak, gitu ya. Tapi support itu bantu. Kak, apa yang bisa saya lakukan? Kak, apa yang aku bisa bantu? Apakah adakah di Eagle Kids yang butuh kakak untuk handle DG? Aku bisa, Kak. Ya, itu caranya. Ya. Lalu kalau sudah support, tanggung jawab. Ya, belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang hari ini sudah Anda punya, hari ini apa yang sudah Anda kerjakan, belajarlah untuk tanggung jawab. Ketika Anda jadi seorang yang bisa dipercaya, lalu Anda mengerjakannya dengan giat, dengan gigih, gitu ya, dengan persistence, gitu ya, Anda tidak mudah menyerah, gitu ya. Saya percaya, gitu ya. Support yang Anda lakukan buat pemimpin Anda itu pasti akan membawa kita sampai ke 300 gereja lokal. Pasti, ya. Jadi terus support pemimpin Anda, ya. Jangan mudah menyerah dengan apapun hari ini kondisi, jangan mudah menyerah. Ingat ya, Kak. Konklusi yang terakhir adalah kalau capek itu istirahat, bukan keluar, bukan berhenti. Wow, iya. Jadi kita jangan pernah menyerah, Kak, ya. Kita punya sesuatu yang besar di depan yang kita kerjakan bersama-sama. Ya, wow, keren. Nah, gimana Kak Eagle Kids Bali? Nah, yang lagi di rumah masing-masing, so blessed ya dengan apa yang Kak Vini sampaikan. Oke, Kak. Nah, jadi mungkin untuk terakhir ini, ya, Kak Vini boleh menyampaikan kesan dan pesan Kak buat setiap Kak Eagle Kids Bali sebagai kata-kata penutup juga, dan juga nanti bisa mendoakan setiap Kakak Eagle Kids Bali agar kedepannya bisa bersama-sama kuat dan siap mengerjakan misi ini bersama-sama. Saya berharap ya pada setiap kakak-kakak di Eagle Kids Bali gitu ya, saya percaya kita adalah satu tim. Ya, jadi tidak ada tim Sidoarjo sendiri, tidak ada tim Bali sendiri, tapi kita adalah satu tim. Ya, kita satu tim regional. Hari ini apa yang sudah kakak-kakak pegang, hari ini apa yang sudah dipercayakan Tuhan di tangan Anda, yuk kerjakan bersama-sama. Ya, buat itu jadi besar. Buat itu jadi besar. Ya, jangan berpikir cuman aku hari ini ada 3, aku pengen buat jadi 5. Jangan Kak, di mana gitu ya, sejauh mata memandang ya di situ juga Tuhan akan sediakan. Nah, hari ini kalau Anda hanya memandang cuman 5 meter, ya sudah Tuhan akan sediakan 5 meter. Tapi ketika Anda memandang bahwa 1 kilometer itu ada banyak jiwa-jiwa, 1 kilometer itu akan ada banyak pemimpinnya, segitu juga Tuhan akan sediakan. Ya, hari ini yuk sama-sama kita kuatkan hati, sama-sama kita rapatkan barisan, sama-sama hari ini kita semangatkan diri kita adalah revivalist gitu ya, kita harus jadi gitu ya, sesuatu yang berguna hari ini buat apa yang kita kerjakan ya. Mari hari ini sama-sama saya rindu mau mendoakan setiap kakak-kakak yang ada di tempat ini. Yuk mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan tidak ada yang kebetulan ketika hari ini kami ada Tuhan di dalam kegerakan ini. Kami percaya Tuhan semuanya hari ini Tuhan yang perlengkapi setiap kami. Allah Roh Kudus, kalau di antara kami Tuhan, kami masih ada yang kurang, kami ini tidak sempurna Tuhan, kami tahu kami punya Allah yang ajaib, Allah yang akan selalu memberikan hari ini apa yang menjadi kebutuhan kami Tuhan. Di saat kami ini butuh pemimpin, Tuhan yang akan memberikan sendiri kepada kami. Di saat kami hari ini butuh skill-skill tertentu Tuhan, untuk kami bisa memuridkan tim kami Tuhan, Tuhan sendiri yang akan memberikan. Jadikan setiap kami Tuhan pemimpin yang tangguh, jadikan setiap kami ini Tuhan anak-anak yang tidak mudah menyerah Tuhan. Kami juga rindu Tuhan melihat Eagle Kids ini dibangkitkan Tuhan. Kami rindu Tuhan melihat Eagle Kids Bali ini Tuhan dimenangkan Tuhan. Banyak orang-orang yang melihat bahwa di dalam Eagle Kids Bali ini juga Tuhan, banyak anak-anak itu yang semakin diubahkan Tuhan, karena kami percaya Tuhan, tim hari ini Eagle Kids Bali Tuhan, kami percaya tidak ada semuanya yang tim yang biasa-biasa Tuhan, kami punya tim yang kuat, kami punya tim yang luar biasa, karena kami juga punya Allah yang luar biasa. Thank you Tuhan buat sesi hari ini, berkati setiap kakak-kakak yang hari ini menyaksikan Tuhan. Kami percaya Tuhan hari ini yang menguatkan, Tuhan hari ini memberikan kekuatan buat setiap kami, apapun yang kami kerjakan semuanya Tuhan buat berhasil. Thank you Tuhan, Kau Allah yang baik, Kau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Ini dalam nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Thank you, Wah. Raffi. Yes, thank you Kak. Keren ya, sama Kak. Jadi konklusi dari apa yang sudah Kak Vini bicarakan dari awal, nanti kita tahu ya bahwa kita ini adalah orang pilihan Tuhan. Ya, ketika kita dipilih, pastikan kita mengerjakannya dengan kekuatan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita. Ingat yang Kak Vini bilang, tangkap, be consistent, upgrade yourself, dan juga be persistent. Jangan lupa ya, untuk laksanakan terus di masa online pun banyak pemimpin yang bisa kita bangkitkan, seperti yang Kak Vini bilang tadi.
Dan ingat bahwa karena kita dipilih, pastikan kita bertanggung jawab ya Kak ya, apapun yang dipercayakan pada kita supaya suku ini bisa mendukung visi 2030 300 gereja lokal gereja pawarsa. Ya, biasa Kak Vini. Thank you Kak Vini buat kesempatannya ya Kak Igris Bali. Sama-sama. Yes, dan yes, itu adalah jadi hari ini ya. Kakak Igris Bali yang berarti boleh lambaikan tangannya di rumah masing-masing ya, walaupun YouTube Premiere bisa lambaikan tangannya. Wah, saya lihat luar biasa ya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di sesi kedua Silent Missy Talk. Di sesi yang berikutnya kita akan membahas hal-hal yang lebih luar biasa lagi dengan pembicara kita yang super juga. Oke, thank you for watching. We love you and God bless you kakak.